Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Injilin Maran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil project based learning kami yang berjudul Analisis Kondisi Pekerjaan Layak dan Peluang Pengembangan Karir, yang kami kaitkan juga dengan SDGs nomor 8 tentang Decent Work and Economic Growth. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang kami tawarkan, hingga refleksi pribadi saya setelah menjalankan proyek ini. Baik, kita masuk ke latar belakang. Jika kita berbicara tentang SDGs nomor 8, fokus utamanya yaitu pekerjaan yang layak, produktif, aman, dan memberikan kesempatan berkembang yang secara adil. Namun, ketika kita melihat realitas di Indonesia, kondisi tersebut masih sepenuhnya belum tercapai. Berdasarkan data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 29% buruh masih menerima gaji rendah. Artinya masih ada kesenjangan antara standar ideal yang ditetapkan dalam SDGs dengan praktik yang terjadi di lapangan. Selain persoalan upah, banyak juga pekerja yang menghadapi tantangan seperti minimnya pelatihan, ketidakjelasan kontrak kerja, serta budaya kerja yang masih belum sepenuhnya profesional. Dari sinilah kami tertarik untuk melihat secara detail bagaimana kondisi pekerjaan layak diterapkan dalam lingkungan kerja melalui wawancara langsung dengan pekerja. Kita masuk ke rumusan permasalahan berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan bahwa kami merumuskan beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana persepsi pekerja tentang pekerjaan layak, kemudian kendala seperti apa dalam pengembangan karir, kemudian apakah hak pekerja tersebut sudah terpenuhi secara adil, dan yang terakhir peluang perbaikan apa yang dapat dilakukan. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, kami melihat bagaimana implementasi SDGs, apakah mohon maaf, ETJS nomor 8, apakah sudah berjalan secara menyeluruh atau masih terdapat celah? Oke, kita masuk ke temuan utama. Di sini kita terbagi menjadi dua aspek, yaitu positif dan juga negatif. Untuk positifnya, kami menemukan berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Suhasbi, yaitu hak cuti sesuai dengan ketentuan, tidak dipersulit. Jam kerja juga relatif seimbang sehingga work-life balance masih dapat terjaga atau cukup. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada sisi positif tersebut atau administratif ini, perusahaan masih memenuhi sebagian indikator pekerjaan layak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, selain aspek positif tersebut, kami juga menemukan beberapa catatan penting yang masih menjadi permasalahan bagi pekerja, yaitu pertama, terdapat candaan di lingkungan kerja yang berpotensi mengarah pada stereotip atau diskriminasi terselubung. Meskipun mungkin tidak dimaksudkan serius, tetapi hal seperti ini yang dapat menciptakan ketidaknyamanan dan menunjukkan kurangnya batas profesional. Yang kedua, terdapat ketidakjelasan kontrak kerja setelah perpindahan divisi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban pekerja. Ketiga, pengembangan kompetensi belum terstruktur secara sistematis. Peluang pelatihan dan jalur karir masih belum sepenuhnya jelas. Menurut saya, disinilah terlihat bahwa pekerjaan layak bukan hanya soal gaji dan juga jam kerja, tetapi juga soal profesionalisme, kepastian hukum, dan kesempatan untuk berkembang. Oke, selanjutnya, berdasarkan temuan tersebut, kami menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, perusahaan perlu menetapkan batas komunikasi profesional melalui kode etik kerja. Yang kedua, kontrak kerja perlu diperjelas dan diperbarui secara tertulis. Yang ketiga, transparansi struktur gaji perlu ditingkatkan. Yang terakhir, perusahaan perlu menyediakan program pelatihan dan jalur karir yang lebih terstruktur agar pekerja memiliki arah pengembangan yang jelas. Dan yang dan ini ada refleksi pribadi dari saya sendiri.
Di situ dari hasil pembahasan ini, saya belajar bahwa diskriminasi tidak selalu hadir dalam bentuk besar atau ekstrim, tetapi bisa muncul secara halus melalui candaan sehari-hari. Selanjutnya, saya juga menyadari bahwa kejelasan kontrak dan transparansi bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal perlindungan hak dan rasa aman bagi pekerja. Selanjutnya, sebagai calon tenaga kerja, proyek ini saya lebih sadar akan pentingnya memahami hak dan kewajiban sejak dini. Dan yang terakhir, saya juga merasa bahwa sebagai generasi muda, tidak, mohon maaf, kita memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya kerja yang lebih adil, profesional, dan inklusif. Sebagai kesimpulan, implementasi pekerjaan layak di perusahaan narasumber sudah berjalan sesuai aspek formal, tetapi masih perlu penguatan dalam aspek budaya profesional, transparansi, dan pengembangan sumber daya manusia. Pekerjaan layak bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga martabat manusia dalam dunia kerja. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih.